tidak bisa isi perkuliahan gitu ya. Jadi karena ada beberapa kepentingan yang memang harus saya kerjakan. Nah, sedikit flashback gitu ya. Kalau kita membicarakan hukum asuransi, kita membicarakan suatu bentuk perjanjian pertanggungan risiko ya. Jadi risiko yang ditanggung. Jadi risikolah yang kemudian bergerak menjadi sesuatu yang dinamis. Nah, hanya saja risiko memang harus diperjanjikan dalam bentuk dan jenis pengertiannya akan menjadi seperti apa yang kemudian menjadi objek pertanggungan asuransi. Nah, kalau teman-teman mengingat penjelasan saya yang beberapa waktu lalu, ya 2 minggu yang lalu gitu, kalau asuransi ini pasti selalu merujuk pada perjanjian. Jadi karena asuransi sifatnya perjanjian, maka dia menjadi terikat atau tunduk pada perikatan pada umumnya. Nah, ini memang manifestasi dari hukum perdata di luar KUH Perdata yang dulu memang diatur di dalam KUH Perdata, tapi kemudian dikeluarkan dalam suatu produk hukum asuransi secara tertulis di Undang-Undang tentang Perasuransian. Nah, kalau membahas asuransi, kita akan membahas pula tentang risiko. Jadi apa kemudian yang menjadi objek permasalahan yang harus dipertanggungkan gitu ya, harus ditanggung dalam risiko. Nah, dari hal-hal yang kita pelajari kemarin, ya semoga teman-teman masih ingat. Nah, kita akan lihat pada secara khusus tentang risiko. Nah, kenapa risiko ini menjadi sesuatu yang dibawa-bawa dalam asuransi? Kalau penjelasan sederhananya pasti karena ada risiko dan saya tidak mau menanggung atas risiko itu, maka saya pengen mengalihkan risiko itu kepada orang lain. Nah, cuman yang harus menjadi catatan teman-teman bahwa pengalihan terhadap risiko itu adalah yang ujungnya adalah ganti kerugian. Jadi kalau kita membicarakan risiko, pasti kita akan bicara tentang risikonya sendiri, evenement, dan ganti kerugian. Karena ketiga-tiganya itu menjadi semua unsur yang saling melengkapi. Nah, ya kita mau lihat nih, risiko itu maksudnya gimana. Dalam pembahasan sehari-hari ya, dalam bahasa sehari-hari, risiko dimengerti sebagai sesuatu yang merugikan, baik dia itu diduga maupun tidak diduga. Ya. Bahkan dia tidak diinginkan juga terjadi gitu loh, risiko itu. Jadi ya itu mau tidak mau ya kita harus memahami bahwa sesuatu yang disebut risiko itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, dalam konsep yang lebih luas ya, saya ulang ya. Jadi maksudnya itu, kalau kita ngomongin risiko itu ngomongin sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi juga itu tidak diduga nanti bisa terjadi, bahkan tidak diinginkan itu terjadi. Ya. Nah, dalam konsep yang lebih filsafatis ya, tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya. Jadi maksudnya gini, itu nilai itu yang disebut risiko itu dia nilai yang dia di luar standarnya gitu ya. Kalau rata-ratanya seperti itu, nilai itu timbul di luar standarnya. Jadi itu risiko. Jadi artinya semakin dia sering bergerak, nilai itu
itu semakin besar risiko yang kemudian makin besar risiko yang kemudian bisa terjadi. Nah, itu dalam pemikiran kita sehari-hari tentang risiko. Jadi sesuatu yang kita itu tiba-tiba bisa terjadi yang tidak diduga, tidak diinginkan. Nah, kemudian dalam kerangka hukum perikatan, ya, risiko didefinisikan secara khusus, ya, yakni ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure. Nah, ini yang kemudian diatur di dalam yang terungkap di dalam KUH Perdata. Jadi kalau diimbang-imbang gitu ya, maka risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Jadi makanya tadi saya sampaikan risiko selalu berkaitan dengan evenement dan kerugian, karena di sana ada konsep tentang ganti kerugian dalam perjanjian pertanggungan asuransi. Nah, oleh Subekti ya, dinyatakan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Jadi ada hal-hal yang menjadi sesuatu mengancam yang bukan karena para pihak dalam perikatan itu merencanakannya, gitu ya. Bukan karena para pihak sudah menduga-duga ini akan terjadi. Kalau menduga-duga ini akan terjadi, maka itu disebut sebagai prediksi perbuatan, ya. Nah, sementara risiko itu menimbulkan kerugian, ya. Maka siapa yang memikulnya? Siapa kemudian yang akan bertanggung jawab atas risiko itu, karena para pihak itu nggak memperjanjikan risiko itu. Nah, makanya kemudian kita belajar tentang hukum asuransi. Nah, ingat ya, kalau risiko dalam asuransi, maka kita melihatnya risiko dalam asuransi itu risiko dalam sebuah perjanjian. Nah, ya kemudian itu menjadi bagian dari perjanjian asuransi. Nah, Emmet G. Vaughan ya menyatakan dalam bukunya ini Fundamentals of Risk and Insurance, ya. Jadi dia melihat risiko dalam 3 pandangan gitu. Risiko adalah kans kerugian. Jadi risiko itu peluang untuk menimbulkan kerugian. Jadi ada yang disebut sebagai change of loss gitu ya. Dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Jadi ada potensi yang bisa menimbulkan kerugian dan potensi suatu hal. Nah, kalau mau dilihat dalam data statistik ya, itu akan melihat pada aspek probabilitas. Probabilitas itu aspek-aspek kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya ya, dia memberikan contoh sederhana gitu. Yang namanya risiko itu 11-12 atau dalam sisi mata uang itu dia seperti bersisihan dengan suatu perbuatan yang dilakukan dalam perjanjian, terutama perjanjian asuransi. Jadi ketika melempar, dia menggunakan analogi melempar koin. Nah, ketika koin itu punya muka yang berbeda gitu, lempar gitu, maka kemungkinannya 50-50. Nah, itu yang disebut sebagai kans kerugian. Kans itu berpotensi, terus kemungkinan kerugian, risiko itu kemungkinan kerugian, posibilitas. Jadi suatu kerugian itu bisa terjadi ya. Itu sangat mudah ya. Jadi karena kalau dalam bilangan biner itu hanya dikenal 0 dan 1. Kalau enggak 0 ya 1. Ya sama seperti tadi 50% 50-50 ya. Kalau kita ketemunya 0 berarti kita enggak rugi berarti gitu ya. Tapi begitu kita ketemunya 1 ya kita rugi, karena cuma seperti itu aja gitu melihatnya resiko gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu
Yang kita mau lihat itu adalah dia berhasil atau dia gagal, itu saja. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, juga dia mengatakan bahwa risiko itu adalah suatu ketidakpastian. Jadi kita bisa berencana, Tuhan yang menentukan, misalnya gitu ya anggapannya ya, karena sesuatu itu sangat relatif, tidak bisa kemudian memastikan garisnya lurus terus, tapi suatu hari garisnya, suatu ketika garisnya pasti akan membelok dikit gitu. Nah, itu yang dia tuliskan berdasarkan kajiannya dia gitu ya. Nah, lalu bagaimana resiko itu? Nah, resiko itu pasti berhubungan dari pernyataan-pernyataan itu tadi ya. Resiko itu berhubungan dengan aspek ketidakpastian dan kerugian. Ya, ketidakpastian itu yang terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa menciptakan kerugian. Jadi sesuatu yang relatif tadi, yang tidak pasti tadi, bisa jadi kalau itu terjadi ya bisa-bisa menimbulkan kerugian. Dan itu di manage di waktu yang akan datang, bukan sekarang. Ketika sekarang kita sudah tahu bahwa itu menjadi tidak pasti, ya ngapain? Ya, kita pasti bisa melakukan cara yang lain. Tapi kita melihat suatu ketidakpastian itu di masa yang akan datang, sehingga kita melihatnya pada konsep hukum asuransi atau dalam perjanjian asuransi ini untuk mencegah ya rasa tidak nyaman atas ketidakpastian itu, maka asuransi kemudian digunakan. Tapi gini, bukan berarti sesuatu yang tidak pasti itu dispekulasikan. Spekulasi itu begini loh. Spekulasi itu kita mengira-ngira sendiri gitu ya. Nah, itu bakalan terjadi nih, gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nah, karena ingat ya, asuransi itu bentuknya perjanjian. Jadi perjanjian itu para pihak itu bisa melihat sesuatu kemungkinan itu dengan dasar bahwa kita menyepakati hal-hal yang mungkin tidak pasti, tidak pasti, tapi bukan spekulasi ya, memperkirakan hal-hal yang itu dengan cara yang intuitif gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin asuransi ya, di Black Law Dictionary juga di definisikan ya soal risiko gitu. Jadi yang dia maksudkan itu dalam dalam asuransi di dalam Black Law Dictionary, dia mau melihat bahwa hukum asuransi itu melihat bahwa kalau risiko itu adalah potensi kehilangan, kerugian dari properti itu harta benda ya. Nah, yang dia sebenarnya sangat kasuistis, yang sangat diatur di dalam perjanjian-perjanjian itu ya. Terus diukurlah level tingkat risiko itu. Dia nyebutnya hazard. Dia kemudian apakah itu peril, apakah itu quality atau um, yang mencakup ya sesuatu benda seperti rumah, pabrik, ya, perahu ya, dan lain sebagainya yang nanti dalam polis diperjanjikan. Jadi jadi pada pokoknya itu risiko itu melihat kerugian itu, potensi kerugian itu menyebabkan kerusakan, kehilangan ya, terhadap sesuatu yang diperjanjikan yang bukan karena kesalahan para pihak dalam perjanjian asuransi. Nah, kalau teman-teman mulai sekarang juga cek gitu ya di dalam yang paling sederhana itu, kalau teman-teman jual beli barang melalui aplikasi e-commerce gitu. Di sana ada pilihan tentang ketika mau check out, ada pilihan tentang asuransi barang elektronik misalnya, atau asuransi pengiriman. Nah, teman-teman coba baca di sana ya, ada tanda I atau tanda serunya gitu, diklik kira-kira apa aja kemudian yang dituliskan di sana. Nah, yang ada di sana kemudian teman-teman bisa melihat tentang risiko. Nah, risikonya seperti apa? Ya, sampai sejauh mana, kerugian yang bagaimana. Kan ada nih sekarang sering banget nih orang COD barangnya tidak sesuai gitu. Nah, asuransi mana yang cocok kalau menganalisis barang yang tidak sesuai itu yang dikirimkan? Bisa
jadi asuransi pengiriman. Nah, tapi asuransi pengiriman itu tidak mencakup misalnya barang tidak sesuai dengan deskripsi atau kode etiknya di dalam ekspedisinya. Nah, atau kalau asuransi barang elektronik ditambah dengan asuransi pengiriman, asuransi barang elektronik jadi terkait soal garansi misalnya. Ternyata pada waktu pengiriman terjadi kerusakan pada saat pengiriman, maka tahu siapa yang kemudian menanggung kerugian akibat itu. Sehingga hazardnya itu yang dalam hukum asuransi disebut hazard itu bisa diukur. Dan siapa subjek-subjek yang terpengaruh, karena itu dilihat dalam perjanjian asuransi siapa saja yang kemudian terkait. Oke, suara saya putus-putus kan? Enggak, Pak. Lancar ya? Enggak lancar. Terima kasih ya, Mas. Aku merepotkan. Lancar, Pak. Ya. Oke, kita lihat juga asuransi ya. Asuransi yang memperjanjikan risiko ya. Jadi kalau risiko kemudian mau ditelaah itu unsur-unsurnya apa aja sih? Kira-kira apa sih? Ya. Kalau unsur-unsur risiko secara umum kemudian dia melihat bahwa ada suatu ketidakpastian, ya, keadaan kemungkinan kerugian baik material maupun moral serta berkaitan dengan keadaan bahaya dan segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, ya, hazard dan peril gitu ya. Jadi unsur-unsurnya kalau kita melihat risiko, nah teman-teman nanti mulai hari ini teman-teman tolong cari gitu ya contoh perjanjian asuransi. Boleh perjanjian asuransi miliknya sendiri atau perjanjian asuransi di mana-mana boleh. Nah, teman mulai bawa itu dalam diskusi-diskusi di dalam kelas ini nanti supaya teman-teman bisa berbarengan dengan teori untuk melihat cakupannya asuransi seperti apa, termasuk menelaah unsur-unsur risiko yang dituliskan dalam perjanjian asuransi ya. Jadi itu tugas yang pertama, mencari contoh perjanjian asuransi. Nanti suatu ketika saya minta teman-teman yang berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi unsur-unsur risiko itu dilihat dari ketidakpastian antar harapan dan kenyataan, antara harapan dan kenyataan. Harapannya semua berlangsung dengan baik, tapi kenyataannya bisa jadi itu jadi rusak gitu ya. Kalau kemungkinan maka itu menunjukkan sesuatu itu bisa ada bisa tidak. Jadi kalau misalnya tidak ada risiko yang timbul, ya, maka itu menjadi tidak perlu ditanggung kerugiannya karena kan risikonya nggak tinggi. Karena bicara kemungkinan, bicara probabilitas. Terus identik dengan kerugian. Jadi kalau misalnya risiko itu identik, itu berarti selalu mengindikasikan bahwa ada kerugian.
Jadi resiko ya kemudian dilihat dalam aspek hubungannya dengan kerugian. Jadi kalau risiko, ngomongin risiko pasti identik dengan kerugian, yang berarti bahwa risiko itu ternyata punya saudara kembar. Saudara kembarnya adalah kerugian. Ya. Nah, selain itu ya, selain karena kembarnya itu ya, maka dalam kerangka perjanjian asuransi yang namanya risiko dihubungkan terus dengan kerugian terus gitu ya. Nah, kerugian makanya perlu dilihat kerugian apa yang kemudian timbul karena risiko itu. Nah, yang definitif ya kerugian itu harus bisa dinilai dengan uang ukurannya. Ya, kalau uang berarti mengukurnya bagaimana, Pak? Kalau terkait harta benda kan jelas, tapi bagaimana dengan asuransi jiwa yang dia berkaitan dengan jiwa manusia misalnya, baik kejadian atau kesalahan sendiri atau perbuatan manusia lain. Kalau orang itu terancam kehilangan jiwanya, terus timbul risiko itu, terus bagaimana gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana kerugian itu. Nah, terus yang mau kita lihat juga dalam konsep tentang kerugian dan resiko ya. Maka kita harus lihat nih resiko dalam dalam 3 kondisi gitu ya. Untuk melihat bagaimana kemudian kerugian itu timbul. Nah, resiko dalam arti benda menjadi objek bahaya, ini klasifikasi ya Mas saya. Jadi disebut pula risiko harta kekayaan atau kerugian yang menimpa kekayaan seseorang. Jadi risiko itu melekat pada benda, ya. Melekat pada timbulnya bahaya terhadap kekayaan seseorang. Jadi dalam hukum kebendaan disebut benda itu kalau dia bisa dinilai dengan uang atau dikerangkakan atau diukur dengan nominal tertentu. Nah, objek benda ini kemudian kalau timbul risiko maka akan menimbulkan kerugian. Nah, seperti risiko-risiko itu kebakaran, gempa bumi, kerusuhan dan lain sebagainya. Dia disebut bahaya peril ya. Kerusakan itu langsung menimpa objek tertentu, misalnya pabrik, gedung dan sejenisnya diartikan risiko kebendaan atau physical risk ya. Jadi risiko dalam arti benda itu ada 2, yaitu peril dan physical risk. Jadi peril itu kalau bahaya itu bukan karena kesalahan manusia yang tiba-tiba datang, yang di luar manusia. Sementara physical risk itu sama-sama di luar manusia, ya, ada kekuatan yang menyebabkan dalam artian sempit itu objek yang diasuransikan menjadi rusak. Ya. Kalau peril itu kan luas ya. Kalau kebakaran, gempa bumi bisa jadi kebakaran itu tadinya rumah di sini atau kebakaran hutan gitu ya. Ada gempa bumi yang kita tidak duga. Sementara kalau physical risk itu yang terkena itu objeknya saja gitu ya. Objek milik saya doang gitu. Nah, kemudian klasifikasi kedua adalah risiko dalam arti orang yang jadi sasaran pertanggungan. Nah, itu risiko pribadi, manusia pribadi. Misalnya orangnya meninggal dunia, kecelakaan, usia tua, dan sebagainya. Yang kerugian itu kemudian dinilai juga dengan uang dalam bentuk apa? Dalam bentuk santunan. Ya. Maka sekarang ada yang namanya jaminan sosial. Itu ada risiko terhadap aspek kehidupan manusia gitu, yang dia nanti kalau itu mengalami kerugian itu diganti dengan santunan. Ya. Nah, yang ketiga, risiko yang tanggung jawab yang berkaitan dengan tanggung jawab menurut hukum dari seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Jadi misalnya begini, tadi misalnya ya, risiko yang diperjanjikan dalam asuransi pengiriman misalnya.
Kalau saya sebagai pengirim barang kemudian mengirim melalui jasa ekspedisi, dalam perjalanannya jasa ekspedisi itu ternyata timbul kerusakan, maka yang bertanggung jawab atas risiko itu kemudian bukan menjadi saya, ya, bukan menjadi saya yang harus bertanggung jawab, tapi tanggung jawab risiko itu dialihkan pada subjek hukum yang lain yang terkait dengan substansi perjanjian asuransi pengiriman tadi. Nah, kalau misalnya Pak itu gimana maksudnya? Jadi tanggung jawab itu tuh tanggung jawab yang dianggap beresiko gitu ya. Kalau itu dilaksanakan. Kalau misalnya contoh lain misalnya begini. Kalau saya itu punya panggung gitu. Terus punya panggung, saya siapkan materi lagu. Gitu. Terus saya melakukan perjanjian dengan penyanyi. Penyanyi ini kemudian yang harusnya menyanyikan lagu itu. Ternyata ketika dia menyanyikan lagu itu, ya, itu dia menyanyikan dengan cara atau metode yang menimbulkan persoalan hak cipta. Misalnya ada timbul kerugian pada orang lain. Padahal bukan maksud saya seperti itu. Gitu. Nah, ketika menimbulkan kerugian itu, ya, yang kemudian itu bisa dituntut kepada saya, maka tanggung jawab itu beralih pada penyanyinya tadi. Nah, penyanyinya tadi bisa juga menggeser tanggung jawabnya kepada subjek yang lain. Jadi ini persoalan tanggung jawab, gitu ya. Ya. Nah, kalau risiko itu klasifikasinya seperti itu, terus ciri risiko itu akan seperti apa? Nah, ciri risikonya itu dilihat dari bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi. Benda atau objek asuransi. Jadi benda yang dijadikan objek asuransi atau objek asuransi lainnya yang berupa tadi keselamatan jiwa dan lain sebagainya. Dan dia risiko-risiko itu hanya memiliki peluang untuk menimbulkan kerugian saja. Ya, kerugian sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab yang tadi ya. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia, human error bisa ya. Faktor ekonomi ya misalnya dalam jasa perdagangan gitu ada asuransi atau asuransi perdagangan atau dalam kegiatan intermediasi ya, menyimpan uang dan menyalurkan uang, timbul kerugian maka ada OJK sebagai pengawas, ada LPS lembaga penjamin swasta. Sebenarnya itu konsep dasar asuransi memberikan perlindungan dari sisi ekonomis. Alam misalnya ya tadi kebakaran hutan misalnya, terus bencana alam, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Nah, kalau ciri-ciri risiko seperti itu, lalu untuk menilai risiko maka dibutuhkan pemahaman juga bagaimana risiko itu bisa dilihat gitu. Yang sebenarnya dua karakter besarnya adalah risiko murni dan risiko spekulatif ya. Risiko murni itu kalau dia benar-benar terjadi ya suatu risiko itu, maka dia akan menimbulkan kerugian. Jadi benar-benar kalau sesuatu kejadian itu atau peristiwa itu terjadi, maka dia benar-benar akan menimbulkan kerugian, akan benar-benar menyebabkan pihak dalam hal ini tertanggung menjadi rugi. Maka itu yang disebut sebagai risiko murni. Lah Pak, kalau tidak terjadi, maka ya tidak timbul kerugian, dan tidak timbul kerugian pun tidak masalah karena memang risiko itu tidak diinginkan. Nah, terus yang lain lagi, kalau risiko itu terjadi, maka kita ini benar-benar merasakan dampaknya secara langsung. Nah, itu yang disebut sebagai risiko murni. Nah, terus ada yang disebut sebagai risiko spekulatif. Ya. Jadi risiko spekulatif itu begini. Jadi kalau risiko itu terjadi, ya, memungkinkan seseorang yang tertanggung itu mendapatkan kerugian atau ya
mendapatkan kerugian atau dia bisa jadi malah mendapatkan untung. Nah, Bapak contohnya apa? Saham. Ya. Kalau yang main-main saham nih bisa disebut sebagai risiko spekulatif. Kalau dia terjadi bahwa nilai harga jual saham turun gitu ya. Ketika turun, kalau risiko murni kan memandangnya ya itu akan timbul risiko kerugian bagi saya. Tapi ketika turun itu bisa jadi akan menyebabkan saya malah lebih untung. Ya, kalau risiko saham turun itu contohnya seperti apa coba? Kalau itu terjadi ketika nilai sahamnya turun, saya malah mendapatkan untung. Ketika apa coba? Ketika risiko saham yang turun itu bisa jadi saya bisa beli. Nah, misalnya dalam perjanjian asuransi, ketika saham turun, ya nilai saham turun, maka yang dimiliki misalnya asuransi akan menanggung selisih. Tapi ketika turun juga dimungkinkan kita bisa melakukan buyback gitu untuk dijual lagi di masa yang lain gitu. Nah, itu disebut sebagai risiko kumulatif. Nah, bagaimana dengan yang terkait dengan yang lain selain risiko murni dan risiko spekulatif? Nah, ada juga yang disebut sebagai risiko individu, tapi ini lebih pada asuransi jiwa gitu ya. Dan asuransi kerugian yang sempit gitu. Risiko individu itu risiko yang dihadapi pada aspek kehidupan sehari-hari. Risiko bisa dilihat dari risiko pribadi, ya, risiko harta, dan risiko tanggung gugat. Maka tadi ada cirinya, risiko yang terkait dengan tadi risiko pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab. Risiko pribadi misalnya yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ketika dia kena risiko itu, maka dia dibantu ya dalam bentuk lain untuk tetap bisa bertahan secara ekonomis. Contoh asuransi kesehatan. Ya. Wah, saya asuransi kecelakaan ya. Ketika saya perjalanan jauh, kemudian saya kecelakaan. Nah, padahal saya itu melakukan perjalanan itu dalam rangka berangkat kerja atau dalam rangka untuk mengantar barang atau apapun itu ya. Karena saya menjadi terganggu kemampuan saya untuk mendapatkan upah misalnya, maka asuransi hadir untuk menjamin itu tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, terus ada lagi risiko harta berkaitan dengan rusak, hilang, dicuri hartanya. Ini yang sering kita kenal dengan TLO, ya, all risk. Ya, itu pada barang-barang ketika teman-teman beli barang kredit misalnya dalam perjanjian leasingnya itu ada yang namanya asuransi TLO-nya gitu loh. Ada asuransi all risk-nya. Atau ketika beli mobil baru itu kemudian diasuransikan dengan asuransi all risk. Jadi kalau misalnya ada lecet, kerusakan di jalan atau ditabrak, yang rusak itu kemudian diganti atau yang rusak itu kemudian diperbaiki lagi gitu. Ada yang disebut juga resiko tanggung jawab. Diderita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Itu maksudnya begini. Kita bertanggung jawab sebenarnya kalau dalam keadaan tertentu ketika kita menjalankan suatu kewajiban kita, ternyata ketika menjalankan itu menimbulkan resiko kerugian pada subjek yang lain. Maka subjek yang lain itu ketika timbul kerugian, ya, maka kita harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu kemudian dibawa nih asuransi untuk menanggung kerugian itu. Ya, jadi ketika orang lain oleh karena saya melakukan sesuatu menjadi rugi, maka kerugian itu ditanggung jawab menjadi bisa ditanggung gugat ya, ditanggung oleh pihak lain karena dalam perjanjian asuransi itu dinyatakan. Nah, itu ada pertanyaan dulu sampai sini. Nanti kalau misalnya teman-teman punya ya
contoh perjanjian asuransi, teman-teman bisa petakan ya jenis-jenis resikonya. Nah, secara teoritis ini yang saya sampaikan ini. Apakah kemudian resiko-resiko itu bisa dilihat mana yang dia merupakan risiko pribadi, mana yang risiko harta atau risiko tanggung gugat, mana yang dia risiko murni atau yang pasti menimbulkan kerugian kalau itu terjadi, mana yang disebut sebagai risiko spekulatif. Ya, itu bisa dilihat. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa risiko selalu bersisian dengan saudara kembarnya, ya ini evenement dan ganti kerugian. Maka kalau dalam hubungannya dengan risiko, evenement dan ganti kerugian ini, maka dapat dilihat bahwa pertama, risiko itu adalah beban kerugian karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, peristiwa yang diinginkan itu bisa jadi salah satunya soal evenement, ya, peristiwa yang tidak pasti. Jadi evenement itu peristiwa yang tidak pasti itu tidak selalu menimbulkan kerugian. Ya, tidak selalu ya. Bisa jadi malah justru menimbulkan keuntungan. Nah, kalau risiko diartikan sebagai beban kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diinginkan, maka risiko itu harus dilihat atau diukur dengan nilai barang yang dapat merugikan pemiliknya. Nilai barang itu berarti nominal gitu. Nah, kalau dalam perjanjian asuransi bisa jadi bahaya itu kalau menimbulkan kerugian bisa jadi seperti penyebab cacat, ya, penyebab kematian. Nah, kalau dalam asuransi in health misalnya ya, itu asuransi kesehatan swasta gitu, sebagai asuransi tambahan selain BPJS Kesehatan, dilihat nih jenis-jenis penyakit yang bisa menyebabkan cacat badan, jenis-jenis penyakit yang bisa menyebabkan kematian, alasan medis. Nah, umumnya rata-rata ya, yang bisa menyebabkan kematian itu, ya, itu diperjelas karena akan bergantung, akan menjadi alasan besarnya nominal santunan yang akan diberikan pada ahli waris misalnya. Ya, gitu ya. Nah, sementara kalau evenement atau peristiwa yang tidak pasti ini peristiwa yang tidak pasti, ini hal-hal yang kita tidak jelas pasti. Ya. Dan asuransi itu dimaksudkan untuk mengharapkan bahwa evenement itu tidak terjadi. Ya. Namanya peristiwa tidak pasti, kita mau mendefinisikan suatu peristiwa yang tidak pasti juga kesulitan. Nah, tapi peristiwa yang tidak pasti itu, hal-hal yang terjadi itu apapun ya yang tidak kita inginkan itu kalau dalam hukum asuransi itu akan menyebabkan kerugian kalau itu terjadi. Ya. Nah, itu sekalipun kita nggak tahu nih peristiwanya nanti akan seperti apa, evenement itu. Nah, maka kalau itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita anggap dalam perjanjian asuransi itu disebut sebagai evenement, maka itu sudah pasti menimbulkan kerugian. Ya. Kalau itu kerugian karena evenement, ya, sesuatu yang tidak pasti itu, maka itu menjadi objek asuransi. Nah, kalau nih ya terjadi penyebab timbulnya kerugian, bahaya yang mengancam objek asuransi, bahaya itu bisa kita tuliskan apa itu disebut sebagai risiko. Tapi ketika evenement, maka dia disebut evenement itu kalau dilihat tidak pasti gitu, tidak bisa kita prediksi halnya apa, kapan terjadinya, dan berapa besar kerugiannya. Itulah yang kemudian kita perjanjikan. Nah, kalau sesuatu peristiwa yang tidak pasti itu berubah menjadi evenement, ya, itu adalah peristiwa yang benar-benar menimbulkan kerugian. Jadi artinya begini, kalau selama bahaya ya, kalau bahaya yang kita tuliskan dalam perjanjian asuransi itu kita tuliskan itu adalah bahaya yang mengancam objek asuransi, maka itu masih menjadi risiko. Maka itu masih menjadi domainnya risiko yang diperjanjikan.
Nah, ketika bahaya itu tiba-tiba terjadi, kita menghadapkan sesuatu yang tidak terjadi ya, atau hal-hal lainnya yang ternyata tidak kita tuliskan tapi menimbulkan kerugian terhadap asuransi, maka itu disebut sebagai evenement. Nah, terus kalau kerugian yang timbul itu, jadi evenement dan kerugian itu saling sambut gitu, maka tidak semua, ya, diperjanjikan pula tidak semua kerugian akibat evenement atau akibat peristiwa yang tidak pasti itu bisa mendapatkan ganti kerugian. Ya. Jadi peristiwa itu tiba-tiba terjadi, tapi dalam perjanjian tidak selalu peristiwa yang tiba-tiba terjadi itu bisa kalau menimbulkan kerugian tidak selalu mendapatkan ganti kerugian. Kalau apa? Kalau evenement yang terjadi itu benar-benar dijamin secara tertulis dalam polis asuransi dan penanggung terikat untuk membayar ganti kerugiannya. Jadi nggak bisa kemudian evenement itu, ya, kalau evenement itu ternyata menimbulkan kerugian, ya, bisa dilihat nanti kerugiannya, bisa jadi kerugian langsung, kerugian tidak langsung gitu. Contoh nih ya, pandemi, kan nggak ada nih yang memperjanjikan dalam asuransi itu pandemi itu ada, ya, dimanapun di dunia ini nggak ada yang berani menjanjikan pandemi. Nah, bahkan negara pun menyebut pandemi itu bukan bencana alam, bukan bencana buatan juga, ya, disebut bencana non alam. Tapi dalam konsep asuransi yang disebut bencana kan nggak ada klasifikasi nih, bencana non alam dan bencana alam. Maksudnya tidak ada klasifikasi memberikan perlindungan terhadap bencana non alam karena itu definisi baru. Sama kalau dalam undang-undang karantina, ya, negara itu tidak, kenapa nih alasan kenapa Indonesia tidak menerapkan lockdown, ya, yang kita terapkan hanya PSBB atau PPKM, karena nih ya bocorannya ya kalau mau dikaji dan bisa jadi skripsi nanti. Karena Pak, undang-undang karantina tidak mengatur yang namanya PSBB atau PPKM, yang mengatur karantina wilayah. Tapi yang disebut karantina wilayah 100%, maka pemerintahlah yang kemudian menanggung, ya, kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, kalau memang mau dilakukan karantina wilayah 100% ini, maka tanggung jawab pemerintah untuk tetap menjaga manusia-manusia warga negara Indonesia tetap hidup. Tapi kenyataannya nggak berani negara ini kemudian menetapkan karantina 100%, karena harus menanggung, ya. Dalam arti yang lebih luas ya, kalau biasanya saya dapat gaji kemudian nggak dapat gaji gara-gara pandemi, maka negara yang harus bayar gaji saya, itu loh konsep sederhananya. Ketika saya dagang nggak bisa dagang, maka kerugian saya karena nggak bisa dagang itu harus ditanggung oleh negara. Maka kalau dalam hukum asuransi ya, misalnya itu kalau misalnya evenement ya, maka peristiwa yang tidak pasti ini kalau pandemi ini kan menyebabkan efek tidak langsung ya, yang belum tentu itu bisa diberikan ganti kerugian. Sekarang itu semua perusahaan yang berbasis pada aktivitas keuangan itu sekarang mengalami turbulensi yang cukup parah gitu. Apalagi dengan inflasi yang kita diperkirakan inflasinya itu minus, pertumbuhan ekonominya juga minus. Maka yang paling terasa itu adalah lembaga-lembaga asuransi. Ya, itu jadi masalah. Dan suatu evenement ya, ketidakpastian ini ya, kita melihatnya dalam 3 karakter ya. Bisa jadi ketidakpastian ekonomi ya, economic uncertainty ya. Suatu kejadian timbul akibat perubahan sikap konsumen, misalnya perubahan selera atau minat konsumen, atau terjadi perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru dan lain sebagainya. Yang sering ini terjadi pada jual beli dagang elektronik, barang elektronik ya. Ini contohnya nih, sekarang ini harga laptop ini sedang tinggi-tingginya. Harga handphone ini juga sedang tinggi-tingginya. Nah, dulu orang pesen nih, pre-order gitu ya, terhadap beli laptop pre-order. Nah,
pre-ordernya karena harus impor, laptopnya harus datang dari China atau dari Amerika. Ketika terjadi ketidakjelasan suku bunga, kemudian naik tinggi harga laptopnya, padahal kesepakatan dimula adalah harga 10 juta misalnya, ternyata di luar sana begitu masuk Indonesia harus 15 juta, maka konsumen bisa jadi withdraw gitu ya, membatalkan transaksi gitu. Karena selama barangnya belum ada gitu, bisa jadi dia tahu nanti bisa naik nih harganya nih. Nah, ketika terjadi perubahan sikap konsumen yang seperti itu, maka asuransi itu bisa nanggung gitu loh, evenement yang dimaksud dengan ketidakpastian ekonomi. Kan nggak tahu nih. Namanya selera juga sangat relatif gitu ya. Ada yang menilai lukisan saya itu 500.000 harganya. Nah, ya udahlah diasuransikan senilai itu gitu ya. Tapi ternyata pada suatu ketika ternyata terbukti bahwa lukisan saya menjiplak harganya terus jadi sekian gitu. Ya, seleranya menjadi berubah gitu. Nah, itu risikonya kemudian ditanggung ya. Ketidakpastian karena oleh sebab alam, ya tadi kebakaran, topan, badai, banjir dan lain-lain yang kita tidak menduga itu terjadi, tapi bisa diasuransikan gitu. Nah, ketidakpastian karena perilaku manusia. Nah, ada tindakan-tindakan yang mengancam hajat hidupnya. Nah, siapa sih yang menduga perampokan itu bisa diprediksi, pencurian bisa diprediksi, bisa tiba-tiba dibunuh. Nah, kita kan nggak tahu ya. Ya itu bisa diperjanjikan dalam polis gitu. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan asuransi ya, khususnya risiko, evenement dan ganti kerugian. Mungkin sementara itu masih ada beberapa sih, tapi sementara itu dulu. Kira-kira sampai di sini ada yang enggak memberikan komentar itu. Nah, saya sekali lagi ya, saya ingin teman-teman juga dalam perjalanan kuliah itu bisa melihat atau menganalisis hal-hal yang terjadi terkait dengan asuransi. Maka teman-teman mulai sekarang saya minta untuk bisa mencari contoh ya, perjanjian asuransinya seperti apa yang dimiliki misalnya kalau dari contoh itu. Terus kita mulai analisa pelan-pelan sambil dalam perjalanan kuliah. Jadi kita bisa cek nanti di setiap tugasnya teman-teman. Misalnya saya pengen nih teman-teman mau lihat risiko ya, jenis risikonya dan dianalisa risikonya. Nah, teman-teman dalam satu paper gitu ya, melihat dari contoh perjanjian asuransi yang teman-teman miliki. Nah, dilihat di sana, oh risiko itu seperti ini. Nah, itu bisa di-sharing ke kita, bisa dilihat dalam kajian itu. Dan itu terusan. Itu jadi tugas yang kumulatif itu. Nanti lama-lama kita bisa tahu nih perjanjian asuransi yang kita miliki ini itu seperti apa secara komprehensif, secara utuh. Nah, itu mungkin hal-hal yang saya coba bantu ke teman-teman untuk belajar secara berkelanjutan. Jadi saya nggak mau putus-putus gitu ya. Jadi sekalipun kuliahnya terpaksa beberapa waktu harus terhilang gitu, tapi teman-teman based on papernya sudah jalan. Mau lihat bahwa kajian-kajian teman-teman itu secara mandiri membantu belajar. Gitu. Itu mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau komplain, boleh kok. Jangan lupa screenshot ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan? Kuliah itu nggak boleh panjang-panjang supaya bisa diingat. Kalau kuliahnya terlalu panjang itu kalian malah ngantuk. Apalagi kuliahnya virtual. Apalagi kalau yang nggak aktif-aktif videonya ini kan saya nggak tahu nih orangnya pada kemana gitu. Ya kalau jaringan sih memang sih itu nggak bisa diganggu gugat alasan itu.
Oke. Pak, saya mau nanya. Iya, gimana kok kaget saya? Jangan tanya link absennya nggak bisa gitu. Bentar, saya perbaiki. Enggak, Pak. Kalau dalam asuransi itu kan kadang ada bagian dari pembayaran premi. Nah, itu diinvestasikan, tapi itu nasabah tidak mendapatkan informasi fluktuasi hasil investasi tersebut. Tapi ada kecenderungan nilai polis turun hingga 40% dari jumlah premi yang disetor setiap tahunnya. Nah, secara hukum, bagaimanakah argumentasi yang tepat untuk mendapat info dari pihak perusahaan asuransi? Ini contohnya Aksa Mandiri, Pak. Gimana? Jadi yang mau dilihat itu masalahnya di bagian apanya? Saya kok belum paham ini. Jadi itu kan nilai polisnya kan turun sampai 40%. Nah, secara hukum itu gimana ya, Pak? Aduh, aku bingung ngomongnya. Secara hukum tuh gimana argumentasi yang tepat tuh untuk mendapatkan info dari pihak asuransi ke nasabah tuh gimana gitu, Pak, maksudku? Karena kan turunnya 40%. Maksudnya kan karena terjadi fluktuasi itu, apakah kita diberikan informasi yang seimbang sehingga itu turun dan menimbulkan polisnya nilainya menjadi turun pula gitu ya. Terus Ya. kita harus bersikap seperti apa gitu ya dalam kajian hukum itu ya. Ya, yang pertama kita harus melihat pada ini dong. Apakah kan tadi prinsip dasar asuransi juga keterbukaan ya. Kok kita nggak diberikan informasi yang cukup terkait dengan hal-hal yang timbul yang menyebabkan nilai polis turun gitu. Nah, itu sebenarnya gini ya. Dalam aspek hukum perjanjian pada umumnya, semua pihak itu berada pada kedudukan yang seimbang. Semuanya memiliki kesempatan ya untuk mengetahui derajat hak dan kewajibannya sendiri. Ya. Nah, apakah kemudian ketika kita melakukan penandatanganan kesepakatan itu, ya, khususnya asuransi, ya, apakah kita memahami benar bahwa ada resiko atau hal-hal yang timbul itu bisa kita ketahui dengan pasti, ya. Maksudnya begini, kalau itu dituliskan secara real, secara otentik dalam perjanjian, kita kan tahu nih resiko apa aja yang ini ya, yang diperjanjikan. Tapi ketika kita melihat bahwa semua perjanjian asuransi ini, kita kan melihat bahwa ada argumentasi yang disampaikan, bukan argumentasi sih, ada klausul-klausul yang kemudian dituliskan yang sebenarnya itu menimbulkan ketidakpastian bagi kita sendiri ya. Nah, itu bisa jadi itu perlu ditinjau dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban di masa nanti. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita disodori perjanjian nih, Aksa Mandiri tadi ya misalnya, atau Manulife ya, ini Manulife kan ada yang saham juga nih. Nah, itu ketika nilai saham itu bisa berubah, kita bayar preminya tetap, tapi karena suatu kondisi yang tidak terungkap dalam perjanjian itu menyebabkan polisnya atau yang ditanggungkan menjadi, atau yang manfaat yang kita peroleh menjadi berkurang, maka sebenarnya itu kita bisa mengajukan gugatan, termasuk gugatan wan prestasi ya. Nah, cuman gini, biasanya perjanjian asuransi realnya itu selalu membuka celah bagi kita, bagi perusahaan asuransi untuk tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal tertentu, ya, termasuk tadi kalau ada ini, kalau misalnya suku bunga Bank Indonesia itu kan tidak bisa diprediksi ya. Nah, sama seperti kredit perumahan rakyat ya, KPR gitu ya. Ini yang saya pernah ngalami ya. Misalnya
ini terkait suku bunga nanti berpengaruh pada nilai. Suku bunganya suku bunga kreditnya pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga itu flat, ya, flat, sehingga saya bayarnya tetap. Tapi pada tahun berikutnya, itu sesuai dengan suku bunga tingkat suku bunga yang ada di Bank Indonesia. Nah, padahal kita nggak pernah tahu nih 5-6 tahun ke depan kalau KPR saya 12 tahun ya. Kita nggak pernah tahu nih akan jadi seperti apa ini nanti ininya suku bunganya, terus berdampak pada berapa besar premi yang saya bayar di asuransi. Kan biasanya KPR nanti bayar di tahun kesekian itu menjadi berubah. Sama dengan ini ya, preminya kita bayarnya tetap nih, bahkan bisa jadi cenderung naik. Tapi yang diperjanjikan nanti polisnya nilainya menjadi berkurang karena ada kejadian-kejadian yang kita tidak ketahui. Nah, tracing dong kalau misalnya ada yang seperti itu. Nah, salah satu caranya ya harus merubah kondisi perjanjian kerja, perjanjian asuransinya ya, maaf ya. Dengan cara apa? Mengajukan gugatan. Kalau itu menimbulkan kerugian, kehilangan manfaat misalnya, yaitu bisa dikomplain. Nah, makanya ada yang namanya lembaga penyelesai sengketa asuransi ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai cara itu. Nah, itu jawaban saya sangat umum ya, benar ya, karena memang dalam asuransi itu hukum perjanjianlah yang kemudian menjadi kunci apakah suatu keadaan gitu, perjanjian dalam asuransi itu makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Iya, mau izin bertanya Pak? Silakan, tak izinkan. Kemarin kan kita punya BUMN Pak ya, asuransi. Saya nggak mau sebutin namanya apa, soalnya berkaitannya dengan banyak orang. Jadi dalam BUMN itu dia kan mengalami kebangkrutan akibat digugat kalau nggak salah tentang oleh investornya kalau nggak salah, oleh investornya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, misalnya dia beneran udah tergugat, apakah dikembalikan dana-dana yang orang-orang yang sudah membeli asuransi tersebut, produk-produknya, terlebih di produk-produknya. Yang kedua adalah, apakah karena di situ dia berlabel BUMN, apakah pemerintah ikut menanggungnya juga, dan yang pertanyaan terakhir adalah, apakah Bapak pernah melihat pemerintah secara langsung mengganti gitu Pak? Karena saya belum pernah lihat secara langsung pemerintah itu ikut ambil adil dalam hal mengganti. Misalnya ada yang bilang class action soal kebanjiran dan sebagainya, disebabkan oleh gubernur dan sebagainya. Apakah itu bisa dan sebagainya Pak? Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ini yang terakhir ini menarik. Apakah pemerintah turut serta memberikan ganti kerugian gitu ya? Nah, gini, dalam konsep dasar asuransi itu kan ada dua ya, ada yang disebut sebagai asuransi sosial dan asuransi pada umumnya gitu ya, asuransi umum gitu ya. Kalau asuransi sosial itu yang menjadi penanggung jawab utama adalah pemerintah. Jadi pemerintah kemudian yang mau menanggung kerugian. Nah, bagaimana kerugian itu? Ya, kerugiannya adalah kerugian yang terkait dengan kerugian sosial ya. Contoh nih ya, contoh yang kita alami ini pandemi gitu. Kalau pandemi, maka ya, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial, untuk menanggung kerugian yang dialami oleh masyarakatnya. Nah, ini sebenarnya dalam konsep yang asuransi yang luas ini sebenarnya pemerintah ambil bagian dalam menanggung kerugian
sosial yang timbul. Tapi ingat, pemerintah tidak bisa melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Dia butuh instrumen berupa organ ya yang diberikan kewenangan untuk memberikan apa namanya ganti rugi, gitu ya. Memberikan pengganti bagi apa hal-hal yang dialami oleh masyarakat. Nah, caranya gimana sih Pak mengganti kerugian? Nah, itu ya menghadirkan nih, pemerintah ini menghadirkan yang namanya BPJS atau lembaga tertentu ya, BPJS Ketenagakerjaan dan atau BPJS Kesehatan, atau ganti kerugian lain yang sifatnya sosial seperti bantuan sosial, itu juga asuransi. Nah, dalam konsep yang tadi kemudian peristiwa hukum yang tadi diceritakan ya terkait dengan BUMN ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Di BUMN itu disebut lembaga milik pemerintah karena apa? Pemerintah memiliki 90% lebih atau 100% saham yang dimiliki oleh BUMN. Tapi badan hukumnya adalah badan hukum yang berdiri sendiri yang berbeda dengan badan hukum pemerintah ya. Ingat ya. Jangan diserupakan bahwa BUMN sama dengan pemerintah, enggak. Karena kan badan hukumnya itu entitas yang berdiri mandiri sendiri-sendiri. Sehingga ketika terjadi kerugian ya pada badan hukum BUMN ini, pemerintah yang dalam mekanisme penggunaan anggaran negara untuk membantu dia dalam berbagai macam bentuknya, misalnya penyertaan modal atau bantuan likuiditas, itu dilakukan semata-mata karena dalam kerangka hukum perseroan, pemilik saham itu bertanggung jawab atas besarnya saham yang dia miliki. Nah, ketika terjadi timbul kerugian, apakah pemerintah secara langsung wajib dibebani tanggung jawab itu? Ya enggak, karena kan entitasnya kan berbeda. Jadi badan hukum kan mandiri, dia berdiri sendiri. Ya pemerintah itu hanya menanggung kerugian sebatas saham yang dia miliki. Kalau kebetulan sahamnya 100% ya sebesar 100% saham. Tapi tidak serta-merta terus ditanggung dalam bentuk misalnya APBN kemudian dikucurkan untuk itu. Karena ada hal-hal yang terkait lainnya, misalnya nih terjadi penyimpangan pengelolaan operasional perusahaan gitu ya. Jadi karena pengelolaan perusahaan ini menimbulkan kerugian bagi BUMN ini. Nah, kalau sampai ke nasabah ya dikaji dulu. Ya sekarang banyak nih tuntutan nasabah asuransi tertentu yang milik BUMN. Saya juga pernah gitu mengalami kerugian itu. Yang saya itu nggak dapat penggantinya ketika perusahaan ini bangkrut. Nah, ternyata tidak dapat itu antara belum dan tidak dapat ya. Nah, itu harus dikaji lagi, ditelusur lagi apakah ada penyimpangan pengelolaan perusahaan ya, pengelolaan BUMN ini. Kan nanti dilihat nih kalau itu badan hukumnya PT, maka bagaimana direksi itu. Yang pertama ini ya pasti direksinya dulu gitu. Dikejar ya direksinya dulu. Bagaimana itu nanggung. Tapi kalau itu ternyata semua terbukti karena pengelolaan negara yang salah, nah maka penyertaan modal ini kemudian dibahas dalam berbagai tingkatan, berbagai level, termasuk kan sudah dengar kan banyak ada yang namanya sudah lihat ya rapat dengar pendapat misalnya, itu di sana dikaji nih loh kenapa kok itu pengelolaan penyelenggaraan negara khususnya penyelenggara yang terkait dengan penyelenggaraan BUMN ini menimbulkan kerugian. Jadi tidak serta-merta ya. Kalau kerugian langsung teman-teman sekarang sebenarnya sudah merasakan melalui bantuan sosial, itu juga format asuransi. Nanti kita akan lihat nih asuransi wajib dan asuransi. Saya kira itu yang mungkin harus diketahui teman-teman bahwa asuransi ini kan luas ya cakupannya ya. Kalau negara kemudian hadir dalam asuransi memberikan ganti kerugian, maka negara tidak bisa tiba-tiba hadir dalam bentuk pemerintah yang menanggung, apalagi menanggung kerugian asuransi umum. Tapi
Kalau asuransi sosial memang tanggung jawab pemerintah, tapi dia tetap punya instrumen untuk, atau punya organ, atau punya cara, atau punya rules-nya untuk menanggung kerugian itu. Ya. Itu kira-kira yang mungkin saya bisa jelaskan secara umum bagaimana. Ya, terima kasih. Sama-sama Michael Rombang. Dalam catatan saya ini hanya beberapa teman yang memberikan pertanyaan, ini baru beberapa, ini kelasnya isinya 50 tapi nggak semuanya, nggak apa-apa ya. Oke ya, saya ingatkan sekali lagi ya begini ya. Jadi teman-teman mulai sekarang cari ya contoh perjanjian asuransi. Nanti bersama-sama kita bahas nih perjanjiannya itu isinya seperti apa. Terus bersama-sama pula kita lihat telaah yuridis kita terhadap perjanjian asuransi sambil berjalannya perkuliahan ini. Nah itu mungkin nanti akan terbawa sampai sebelum TAS, saya pengen lihat nih. Atau dalam perjalanan waktu teman-teman bisa sampaikan, diskusikan dengan kita bagaimana melihat suatu substansi dari perjanjian asuransi. Demikian teman-teman, mungkin ada yang lain? Sama ini ya, ini nggak bisa diasuransikan ya. Sama seperti perkuliahan kita, ya, ini sangat fluktuatif ya. Bisa jadi karena saya juga ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, ya. Maka bisa jadi kuliahnya berpindah-pindah waktunya, waktu tayangnya. Ya. Mungkin itu nggak bisa diasuransikan. Ya. Asuransinya kalau saya sebagai pihak yang merugikan teman-teman ya, salah satu cara menanggung kerugian itu adalah menggeser jam kuliah. Nah, itu kira-kira dalam kerangka yang sederhana. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kuliah bisa kita akhiri bersama-sama ya. Ya, terima kasih sudah join di kuliah kita gitu pada hari ini, dan semoga apa yang kita peroleh hari ini ya memberikan banyak informasi awal tentang asuransi. Ya, karena kita bicara hukum, maka kita nanti akan bicara terkait dengan akibat-akibat hukum dalam asuransi. Sambil jalan, sambil kita belajar ya, teman-teman bisa membuat telaah-telaah terhadap contoh perjanjian asuransi yang dimiliki nantinya. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila harus merubah-rubah jam kuliah, juga mungkin dalam penyampaian kurang maksimum loh ya. Jadi saya sangat berharap teman-teman bisa turut serta membantu saya gitu dengan belajar mandiri. Saya kira itu mungkin itu yang saya sampaikan, dan tetap jaga kesehatan, selalu menjaga dirinya masing-masing gitu. Hindari kerumunan untuk sementara waktu ini. Jawa itu diperpanjang PPKM-nya sampai 2 minggu lagi ya, sampai 1 Oktober. Jadi kalau di Jawa ya mungkin harus tahan-tahan diri, juga teman-teman yang lain gitu. Tetap berusaha untuk menjauhkan diri dari yang merugikan gitu ya. Karena asuransinya ternyata di BPJS Kesehatan itu nggak mengasuransi orang kena COVID ya, sejatinya, tapi karena kebijakan pemerintah itu terus itu digeser ya ininya, bisa jadi. Tapi kan kita nggak mau ya ditanggung BPJS karena COVID, jadi kita kan sakit. Saya kira itu, teman-teman tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah, dan sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang, dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Tuan Bupati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Setio. Terima kasih, Pak.
Terima kasih.